ini kawan-kawan dari HMI Cabang Kudus menyuarakan aspirasi mahasiswa masyarakat yang mana bahwasanya pada siang hari ini kita menuntut dalam satu terkait tentang efisiensi anggaran, kemudian dengan meninjau kembali terkait tentang makan siang gratis, kemudian pengawalan isu terkait tentang bagaimana pemerintahan Kabupaten Kudus untuk menindaklanjuti isu-isu kedaerahan. Pada hari ini kawan-kawan dari HMI Cabang Kudus menyuarakan aspirasi mahasiswa masyarakat yang mana bahwasanya pada siang hari ini kita menuntut dalam satu terkait tentang efisiensi anggaran, kemudian dengan meninjau kembali terkait tentang makan siang gratis, kemudian pengawalan isu terkait tentang bagaimana pemerintahan Kabupaten Kudus untuk menindaklanjuti isu-isu kedaerahan. Ada berapa tuntutan ini? Ada 4 tuntutan, Mas. Maksud dampak apa sih Mas tuntutan? Kok sampai diberi tuntutan ini Mas? Gimana, Mas? Dampaknya itu seperti apa Mas? Untuk dampak yang pertama terkait tentang efisiensi anggaran, bahwasanya kita memang dikhususkan ke dalam sektor pendidikan, Mas. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa nanti akan membuat sebuah UKT yang naik, kemudian dampaknya kepada masyarakat yang secara real itu kan kepada masyarakat itu kan udah banyak tagline yang mengatakan bahwasanya kabur aja dulu di Indonesia, kan seperti itu, Mas. Nah, ketika tagline itu kan berarti dari kajian kami itu bahwasanya mahasiswa ataupun masyarakat yang mempunyai potensi tidak ada akomodasi ataupun wadah untuk masyarakat yang mempunyai potensi yang ada di Indonesia gitu, Mas. Maka dari itu adanya tagar terkait tentang kabur aja dulu, saya kira untuk bagaimana agar masyarakat bisa terakomodasi dengan baik gitu, Mas. Dari DPRD tetap mendukung apa yang kawan-kawan mahasiswa perjuangkan. Ini tetap akan kami sampaikan, atau tuntutan mereka ini kan supaya ini dibawa ke Jakarta. Nah, ini tetap akan kami sampaikan bahwa ada gerakan mahasiswa di Kudus yang menuntut soal efisiensi anggaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, tapi terlepas dari itu juga memang beberapa hal yang lain itu sebenarnya sudah kita antisipasi. Kudus sendiri sebenarnya soal efisiensi tidak terlalu begitu signifikan, hanya 8 miliar yang kalau nilainya dihitung-hitung ya nilainya itu hanya sekitar 8 miliaran, dan itu pun tidak mengganggu soal pendidikan dan lain-lainnya itu. Tapi memang sebagai wakil rakyat tetap kami akan membawa aspirasi kawan-kawan mahasiswa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Sebetulnya kalau kita secara regional untuk Kabupaten Kudus ini memang tidak ada masalah dengan adanya efisiensi anggaran ini, karena dengan nilai yang 8 miliar ini saya kira dengan mengurangi beberapa kegiatan yang memang tidak sangat menjadi prioritas ini sudah clear, tidak ada masalah. Hanya saja memang secara nasional itu isunya itu memang efisiensi ini kan memang menyentuh sampai ke tingkat pelayanan, khususnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman pendidikan ini kan sebetulnya kan tingkat nasional, tapi ini kan untuk tingkat Kudus nggak ada masalah. Betul yang disampaikan Mas oleh tadi, sehingga apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman mahasiswa khususnya HMI ini kita selaku Dewan tentunya akan kita sampaikan ke pusat, sehingga ini menjadi perhatian dan tentunya ini akan menjadi salah satu solusi bagaimana apa yang menjadi ketuntutan ini mereka bisa menerima, dan khususnya
yang berkaitan dengan sektor-sektor pelayanan, baik berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung maupun yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan ini tidak akan tersentuh dengan adanya kebijakan Presiden, yaitu dengan adanya Kepres 125 nomor 125 yang tadi disampaikan oleh dari teman-teman mahasiswa.